Nah, gereja harusnya tahu lebih dulu bahwa waktu sudah singkat, tapi hobinya turun. Saya punya prinsip dari dulu. Natal itu memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kalau saudara diundang orang ulang tahun, sing trimo kado ku sing ulang tahun apa tamu nih? Cepetan jawab, ojo pura-pura gak ngerti konrek. Nah, nek sampai ono pesta ulang tahun, tamune sing njaluk kado karo sing ulang tahun, iku mbok arani opo? Apa? Berkah. Itu namanya kurang ajar. Maaf, tolong tahun depan jangan ada hadiah untuk Natal, Tante. Jangan. Itu tidak mendidik. Awas pendeta-pendeta jalui hadiah Natal pada jemaat, awas. Jadi kalau ada orang ulang tahun dan kita datang ke pesta ulang tahunnya, kita harus bawa kado. Harusnya kita memberi kado kepada Tuhan Yesus. Apa kado yang paling dia suka? Nah, carikan orang berdosa. Dia sayang orang-orang. Kalau saudara jujur, aduh, saya belum bisa cari jiwa. Jangan bawa. Atau, nah tak kandani supaya nggak tertuduh. Kalau saudara tahu tidak bisa cari jiwa, ingin dapat, cari tunawisma. Coba pura-pura budek ya, awas kan. Jangan pura-pura nggak dengar, cari tunawisma. Ya, sudah nggak ada becak sekarang. Saudara, saya itu cinta tukang becak luar biasa. Dari pagi saya masih mampir ke Diri. Saya itu dengan tukang becak itu, aduh hati saya. Kenapa? Karena rata-rata umur tukang becak itu cuma 40 tahun mati. Kenapa umurnya pendek? Karena 2 penyakit, gagal ginjal dan TBC. Kenapa bisa gagal ginjal? Karena genjotnya itu. Terus bekannya, nafasnya itu ngirup udara kotor, kurang minum, panas, paru-paru. Maka itu kalau ada orang Kristen naik becak suka ngenyang, kurang ajar. Apalagi yang lemu-lemu itu, jalo nggenjoto dewe. Jangan suka ngenyang yang naik becak. Serius saya berkata. Coba sekali-kali Pak, Bapak di depan saya di belakang ya. Cobaan. Gak mungkin muter saputran dengkulmu, gak mungkin. Ngerti? Itu hati saya. Maka itu kalau saudara mau terima hadiah Natal sekarang, dan saudara gak bisa memberi satu jiwa yang Yesus cintai, yang karenanya dia mati, terimalah. Tapi aja mbok emplok dewi. Bagi utuh-utuh kepada yang lebih susah. Oh enggak amin. Oh tak tutno kon kok ya. Tak delok mbok kekno sapa. Awas. Serius ini saudara. Kapan kita jadi Kristen yang benar? Kalau hobinya jaluk terus, minta terus. Kalau ditanya, ibu ini Kristen sejak kapan? Saya itu lupa. Pokoknya Tugu Pahlawan belum ada. Ya ampun, suwene. Bayangkan, kalau begitu lama saudara jadi Kristen, tapi masih jaluan. Kristen apa itu? Waktunya kita harus memberi. Saya mau ajari kepada saudara, mesti berubah Kristen ini. 2 Korintus pasal 8. Kita harus melihat ayat ini. Bagaimana ada satu jemaat yang hebat sekali saudara. Di hadapan Tuhan. Mereka ini jemaat yang luar biasa. 2 Korintus 8. Mulai ayat 1 saya akan baca. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada
kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Lihat, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka bagaimana? Kaya dalam kemurahan. Saya tuh kagum lihat gereja ini. Jadi gereja harus mengajar orang miskin pun bisa memberi, karena yang sangat miskin saja bisa memberi. Apa sih bedanya miskin dan sangat miskin? Gampang. Seorang anak saya menerangkan kepada saya, miskin itu nggak punya apa-apa. Tapi kalau sangat miskin, apa-apa tidak punya. Amin kan. Sudah sangat miskin, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Lengkap sudah. Kalau pepatah dalam bahasa Indonesia begini. Masih ingat pepatah gini? Sudah jatuh ketimpa tangga. Itu artinya apa? Loro tambah loro, itu papat. Bukan, tapi apes-pes. Nah kalau ini enggak, sudah jatuh ketimpa tangga, tangganya tangga besi. Bisa bayangkan, jatuh ketimpa tangga, tangganya tangga besi, dikit anjingnya rabies lagi, habis sudah. Tapi jemaat-jemaat Makedonia kaya dalam kemurahan. 4. Ojo amen sik lakokno. Amen tok. Lakukan, jangan cuma pinter amen. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini yang saya renungkan. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Jadi enggak cuma orang kaya yang memberi, yang miskin pun harus, bahkan yang sangat miskin pun harus. Kiranya tahun depan kita jadi Kristen yang benar. Amin. Para pendeta ubah pola pelayanan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita menjadi pelaksana firman ini. Selamat Natal. Jadilah orang-orang Kristen yang penuh berkat buat tahun depan. Jangan cuma minta-minta saja. Mari kita menghampiri Tuhan.